Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Lubabul Hadis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrar fitarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi asyara utawi bab kang kaping 19 iku fi fadilati du'ain dalem nerangaken keutamaane donga berdoa. Semuanya ada doanya. Kalau dari kecil kita diajari doa sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, setelah tidur, sebelum bepergian, semuanya ada doanya. Kalau sudah besar, mungkin doanya lebih banyak, harus lebih banyak. Di dalam sholat saja banyak sekali doa. Al-Fatihah itu kan juga mengandung doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu doa semua. Setelah sholat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasniko sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a utawi donga iku mukhul ibadati, dadi sumsume ibadah. Jadi doa itu ibarat sebagai sumsum atau intinya ibadah. Dalam ibadah kita pasti terdapat doa. Doa itu sendiri adalah merupakan ibadah pada Allah. Diijabahi dan tidak itu adalah hak Allah. Allah pasti mengijabahi, tapi waktunya kita kan tidak tahu. Kadang diijabahi seketika, kadang berapa bulan lagi, tahun lagi, kadang sudah tua baru diijabahi, kadang diijabahinya di akhirat. Para sahabat itu kalau berdoa terus dikabulkan itu tidak suka, takutnya nanti di akhirat tidak dapat pahalanya sudah diberikan di dunia. Wa qala lan wasndika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fi du'a. Innallaha ta'ala satamna Allah ta'ala iku yuhibbu, seneng sapa Allah, remen sapa Allah al-mulihina ing wong kang bersungguh-sungguh utawa wong kang njorok-njorokno fi doa ing dalam doa. Nabi bersabda, sungguhnya Allah suka kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam doa, selalu mengharapkan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap doanya. Wa qala lan wasndika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu indallahi 'ala Allahi ta'ala min du'a. Laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku akrama luwih mulya 'ala Allahi ing atase Allah ta'ala, mungke Allah ta'ala minat du'ai katimbang donga. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah kecuali doa. Wa qala lan wis ngendika sapa kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala ya abdi ana inda dzunnika wa ana ma'aka idza ta'autani. Dawuhnya Allah ana ya abdi he kawula ingsun ana utawi ingsun iku inda dzunnika ana sandinge penyono sira. Wa ana lan utawi ingsun iku ma'aka sertane sira idza ta'autani nalikane donga sapa sira ing ingsun. Kata Allah, hai hambaku, aku adalah tergantung dari persangkaanmu. Jadi persangkaan kita kalau baik insya Allah hasilnya akan baik. Persangkaan kita tidak baik, ya itu menurut persangkaan kita. Allah juga mengabulkan apa yang menjadi persangkaan kita. Kalau kita yakin berhasil, insya Allah berhasil. Kalau kita ragu, ya hasilnya akan meragukan. Jadi harus yakin berhasil, yakin bisa, itu ya. Wa ana lan utawi ingsun iku ma'aka idza ta'autani, dan aku kata Allah, aku bersamamu ketika kamu berdoa kepadaku. Jadi Allah bersama orang-orang yang berdoa kepadanya. Pasti Allah akan mendengar setiap doa hambanya. Apalagi di saat malam terakhir di sholat tahajud manusia pada tidur, kita bangun sholat tahajud, sholat hajat, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Wa qala lahu skenika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah taala yaghdabu alaihi, man utai sapa wong iku lam yad'u ora gelem donga sapa man Allah Gusti Allah taala yaghdabu mongko bakal bendu sapa Allah alaihi ngatasi man. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan benci kepadanya. Wa qala al-musnika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa maksiatun, tarkud doa utawi ninggal donga, tidak mau berdoa iku maksiatun, maksiat merupakan maksiat, bentuk maksiat itu artinya nulayani, merupakan melenceng, kita melenceng dari Allah, berpaling dari Allah. Tidak mau berdoa seakan-akan kita tidak butuh Allah, seakan kita itu sudah bisa mandiri, sudah mampu tanpa Allah. Nah, itu. Kalau kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kita masih butuh Allah. Wa qala lahu sinika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ad-du'a utawi donga iku silahul mukmini, dadi pedange wong mukmin, wa imaduddin lan dadi cagake agama, wa nurus samawati lan dadi cahayane pira-pira langit, wal ardi lan bumi. Jadi doa merupakan pedangnya orang mukmin. Orang-orang mukmin kalau berperang tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga doa. Dan doa merupakan tiang agama. Para nabi, para wali songo yang berjuang menegakkan kalimat Allah, agama Islam adalah mengandalkan doa. Strategi juga mengandalkan doa. Wa nurus samawati wal ard, doa juga merupakan cahaya langit dan bumi, bisa menyinari langit dan bumi. Wa qala al-muslimin sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Da'watul mazlumi utawi dongane wong kang den aniaya iku mustajabatun, den ijabahi dan sembadani Allah. Wa in kana senajan ana apa sapa mazlum, orang dianiaya iku fajir, wong kang lacut, orang yang kelakuannya buruk. Fafujuruhu mongko utawi lacute mazlum iku ala nafsihi, balik ing ngatasi awak dhewe ne mazlum.
doanya orang yang dianiaya itu mustajab, sangat manjur. Makanya kita tidak boleh menganiaya seorang, mendolimi orang lain, karena dikhawatirkan kalau dia berdoa mendoakan kita, mencelakai kita dengan doanya, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Walaupun dia itu orang yang tidak baik, kelakuannya buruk, karena masalah kelakuannya buruk itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau dia itu orang yang termasuk dianiaya, maka setiap doanya akan dijawab oleh Allah. Jangan suka menganiaya orang. Termasuk menganiaya itu tidak hanya fisik saja ya, hatinya dicemooh, hatinya disindiri atau dikucilkan atau dihina. Nah itu termasuk mazlum, orang yang dianiaya. Itu kalau sekali berdoa langsung jangan suka mencela, jangan suka menghina. Itu termasuk orang yang dianiaya, dimalukan, dipermalukan, di banyak orang dibuli ibaratnya. Wa qala lana muslimika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'matal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da khinin. Ittaqu, kata kanjeng Nabi, ittaqu diwa sira kabeh da'matal mazlumi ing dongane wong kang den aniaya. Fa innaha mangko sak temene da'matal mazlum iku tuhmalu den gawa 'alal ghamam ing atase mendung. Yaqulu hale ngendika sapa Allahu Gusti Allah, wa izzati demi keluhuran ingsun wa jalalan keagungan ingsun la angsurannaka yaktine temen bakal nulungi temen sapa ingsun ing sira walau ba'da kinin lan senajan ing dalem sakwise pira-pira mangsa. Katakannya Nabi, takutlah kamu atas doanya orang-orang yang dianiaya, karena doanya orang yang dianiaya itu dibawa oleh mendung yang siap hujan, menunggu hujan ibaratnya, hampir hujan. Doanya orang yang dianiaya itu dibawa oleh mendung yang siap untuk menurunkan air hujan. Ketika hujan, itulah doanya orang dianiaya akan bekerja kepada orang yang menganiaya. Yaqulullah, Allah juga berfirman kepada orang yang dianiaya, wa izzati wa jalali demi keluhuranku dan keagunganku, aku akan menolongmu, aku pasti akan menolongmu wahai orang yang dianiaya, walaupun tidak sekarang, walaupun nanti, walaupun minggu depan, walaupun bulan depan atau tahun depan, suatu saat pasti aku akan menolong. Maksudnya menolong orang yang dianiaya. Pasti orang dianiaya suatu saat akan ditolong oleh Allah. Wa qala lana muslimika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'matal mazlum, ittaqu wa sira kabeh da'matal mazlumi ing dongane wong kang den aniaya, wa ing kana lan senajan ana sapa mazlum iku kafiron wong kang kafir. Takutlah kamu pada doanya orang yang dianiaya, teraniaya, walaupun dia orang yang kafir, bukan orang Islam, tetap doanya akan dikabulkan oleh Allah. Fa innahu mongko sak temene madlum, fa innahu mongko sak temene madlum utawa kelakuan, fa innahu mongko sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku dunaha ing dalem saknisore dakwatul madlum opo hijabun aling-aling. Ada kata-kata lain, ai laisa bainaha wa bainal qabul maniun.
ai laisa tegese ora ana iku bainaha ing dalem antarané dakwatul mazlum wa bainal qabul lan ing dalem antarané den trimone donga tidak ada apa maniun perkara kang nyegah fa innahu laisa dunaha hijabun. Jadi antara doanya orang yang teraniaya dan antara diterimanya doa ini tidak ada penghalang sama sekali antara Allah dan doanya orang dianiaya. Ini langsung nyampe kepada Allah, pasti diterima. Kadang kalau kita merasa doa kita sudah lama berdoa tidak dikabulkan, merasa bahwa doa kita sia-sia, percuma lah itu. Dikira Allah tidak maha melihat, tidak maha mendengar, tidak maha mengabulkan doa, tidak maha menghendaki lah itu. Padahal tidak dikabulkan doa kita itu Allah punya sebab. Mungkin kalau kita berdoa sekali terus dikabulkan, kita besok tidak berdoa lagi. Jadi berdoa itu ada tata caranya, ada rukun-rukunnya doa. Tidak mena-mena kita doa, misalnya pengen kaya, besok kaya langsung. Nah, Allah maha mengabulkan doa, tapi Allah juga maha menghitung sesuatu ini baik apa tidak. Tidak semua doa yang kita panjatkan seketika dikabulkan oleh Allah. Kadang orang yang berdoa siang malam, berdoa bertahun-tahun, nasibnya, kehidupannya dipandang rendah oleh manusia. Mungkin dari segi materi, mungkin dari segi misalkan belum punya anak, misalkan yang sudah punya anak, sudah menikah belum punya cucu, ya itu dikira sia-sia. Padahal dia misalnya rajin sholat, rajin ibadah, baik kepada tetangga, ucapannya baik. Tapi kebalikannya, orang yang tidak pernah sholat, orang tidak pernah puasa, orang yang tidak akhlaknya jelek, tidak pernah berdoa, tapi hidupnya enjoy aja. Dengan kata lain, kalau saat ini dia dimudahkan, misalkan dalam punya anak, dalam punya cucu, dalam punya usaha, sepertinya dia itu mulus dalam hidupnya. Ini dalam hatinya orang yang sang pelakunya, yang orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi kebutuhannya tercukupi, ini merasa disayang oleh Allah. Tapi belum tentu. Orang yang hidupnya susah belum tentu dibenci oleh Allah. Orang yang hidupnya enak belum tentu disayang oleh Allah. Orang yang hidupnya mulus-mulus saja belum tentu disayang oleh Allah. Barangkali itu diluluh oleh Allah, pengeluluh, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah, pokoknya akhlaknya jelek, terus dia itu serba kecukupan hidupnya. Barangkali itu merupakan pengeluluh dari Allah, istidraj namanya. Kemudian orang yang soleh, orang yang ibadahnya tertib, disiplin, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tapi dia hidupnya biasa-biasa saja di mata manusia, dipandang rendah, belum tentu dibenci Allah. Barangkali itu nanti doanya dikabulkan di akhirat. Nah,
ini masalah doa ini juga bisa menjadi kebutuhan kita, tergantung kita dididik orang tua kita suka berdoa apa enggak, suka ibadah apa tidak, tergantung orang tua kita. Kita sendiri juga begitu. Tujuan hidup kadang seseorang itu begini, saya tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah baca Quran, tidak usah ibadah, pokoknya tidak usah sama sekali. Ini ada yang mengatakan, makanya saya berani ngomong gini. Ada yang mengatakan tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah pokoknya ibadah, tidak usah. Dia itu ibaratnya jagakno besok mati aja banyak yang doakan saya, anak cucu saya banyak yang doakan, banyak yang nahlili saya, tangga-tangga saya banyak yang mendoakan saya, Pak Mudin. Makanya dia berani nggak sholat, nggak puasa, dikira doanya anaknya itu bisa menyelamatkan di akhirat. Nah itu ada yang mengatakan begitu, ada. Itu sebagian yang begitu. Ada lagi dia itu nggak pernah ada pikiran pengen atau jagakno mengharapkan didoakan masuk surga nanti, didoakan oleh teman, tetangga, anak-anaknya. Tidak, dia itu pingin mandiri, sholat, baca Quran, wiritan, puasa. Dia itu beramal ikhlas lillahi ta'ala untuk bekal menuju surga. Nah itu ada. Lah yang bagus yang bagaimana? Ini bukan jawaban pribadi, tapi menurut syariat yang betul ya harus beramal sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi kita sesuai dengan rukun Islam, kita diperintah Allah sholat ya sholat, diperintah Allah puasa ya puasa, diperintah oleh Allah zakat ya zakat. Nah itu untuk masalah doanya teman, doanya itu, doanya anak, ya kalau tiap hari berdoa. Nah kalau setahun sekali pas berdoanya gimana? Atau doanya sebulan sekali atau seminggu sekali, itu pun sedikit. Nah itu ibaratnya kita di dalam rumah tahanan misalnya, kita dikirimi makan anak kita biasanya satu hari, tiap hari satu kali, besoknya seminggu sekali, besoknya lagi 1 bulan sekali, lama-lama setahun sekali. Lah apa kita makan menunggu untuk mengharapkan anak kita nunggu dikirimi ya, makanya nunggu dikirimi? Jelas tidak.
Itu kalau di logika loh ya. Nah yang betul kita harus berusaha sesuai dengan amal kita. Ibaratnya kalau kita berada di suatu rumah atau tempat, walaupun kita tidak dikirimi seseorang, tidak dikirimi anak kita misalkan makan, tapi kita berhubung punya banyak bekal, kita bisa bertahan hidup, bisa hidup dengan bekal kita. Ibarat kita di akhirat, walaupun kita tidak ada yang mendoakan, ataupun ada didoakan cuma sedikit, tapi berhubung bekal kita itu sudah banyak, bekal di dunia untuk akhirat kita sudah banyak, ya insya Allah sudah cukup lah bekal kita. Kita amal untuk akhirat banyak sekali. Kita misalnya tiap hari, misalnya kita sholat dan ikhlas, sholat kita diterima, puasa kita diterima, ibadah kita, baca Quran kita diterima, zikir kita diterima oleh Allah, dan semuanya menjadi pahala akhirat. Yaitu insya Allah bisa mencukupi untuk hidup di akhirat dan menyelamatkan kita di akhirat. Makanya keselamatan, hampir hadis-hadis yang sudah dibaca, bab-bab yang sudah terdahulu, itu kan kebanyakan dari amal pribadi, kebanyakan dari amal pribadi manusia. Hampir tidak ada, dan ada pun itu 1, 2. Barangkali itu ada hadis, mungkin belum babnya ya. Idza mata banu adama inqata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam atau manusia itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Nah itu. 1, shadaqatin jariyah. 1 sedekah jariyah, sedekah yang sifatnya jariyah, mili, mengalir pahalanya. Misalnya kita membangun pesantren, membangun masjid, menyumbang Al-Quran, selama masjid bangunan itu masih digunakan untuk beribadah, untuk kebaikan, nah itu mengalir pahala kepada kita. Yang kedua, shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu kepada orang, terus orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, nah itu 2, ilmu yang bermanfaat. 3, awwalatin sholihin yad'ula, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ini salah satu, tidak harus semuanya punya. Shadaqah jariyah, pilih salah satu shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Ingat, awwalatin sholihin yad'ula. Di sini ada kata-kata bukan semua walad. Soalnya anak itu enggak pasti loh soleh. Kadangkala ada anak yang tidak soleh. Apakah itu kalau mendoakan orang tua? Tidak, itu wallahu a'lam. Tapi kalau di sini disifati sifat yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah pertanyaannya, anak ini mendoakan orang tua berapa kali sehari? Nah itu loh, jadi nggak harus. Kadang fokusnya orang kan yang ketiga. Kalau nggak punya anak, tidak ada yang mendoakan, ya belum tentu juga anaknya mau mendoakan atau tidak. Nah anak ini mau menjadi anak yang soleh apa tidak? Itulah, anaknya ini ahli sholat, ahli puasa, ahli kebaikan apa tidak, lah itu.
ilmin yuntafa'u bihi, ilmu ini dimanfaatkan apa tidak, ilmu termasuk ilmu yang manfaat apa tidak, nah itu. Nah sodako ini sodako yang jariah apa tidak, ya semuanya kan nggak pasti, semuanya itu wallahu a'lam, semuanya tergantung kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya, ini masalah doa. Kemudian yang menjadi biasanya doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Nah ini, jadi masalah doa itu yang mandi itu doa orang tua ke anak. Tapi kalau anak doa anak ke orang tua ini masih menjadi misteri. Doanya anak ini bisa mustajab, bisa makbul, bisa diterima oleh Allah atau tidak kan gitu. Sedekahnya anak ke orang tua ini bisa diterima oleh Allah nyampe atau kepada orang tua apa tidak. Nah tergantung, semuanya itu perlu dikaji. Seorang masuk surga itu tidak hanya dengan satu amalannya, banyak sekali amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada Allah, dekat dengan Allah, pada surga. Ini masalah doa. Banyak saya sering dikatakan percuma doa saja tapi tidak berusaha. Percuma berdoa kalau gini, percuma dikatakan percuma sholat, percuma. Banyak yang mengatakan begitu, padahal tidak ada yang percuma. Ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah menggugurkan kewajiban, yang kedua adalah mendapatkan pahala. Minimal walaupun kita tidak mendapatkan pahala, walaupun ya, tapi minimal kan bisa menggugurkan kewajiban. Kita perintah wajib sholat, kita sudah sholat, walaupun tidak diterima, ya minimal kita gugur kewajibannya. Sholat, puasa Ramadan, walaupun lah ini. Tapi insya Allah kalau memenuhi syarat rukunnya, ya insya Allah semuanya perlu dikaji. Bagaimana sholat itu bisa diterima, gugur kewajiban, ya harus memenuhi syarat rukunnya dengan ilmu fikih itu. Bagaimana sholat diterima, banyak pahalanya, kita khusyuk. Kemudian kalau kita dijamin diterimanya, kita dengan sholat berjamaah, nah itu. Kemudian puasa bagaimana bisa menggugurkan kewajiban. Tidak makan, tidak minum, harus niatnya harus di malam hari puasa Ramadan. Mencegah dari hal-hal yang batalkan puasa, nah itu. Nah bagaimana kita bisa mendapatkan pahala puasa, yaitu dengan menjaga mulut, misalnya tidak ngerasani orang, tidak memfitnah orang, nah itu, tidak mencela orang, nah itu. Semuanya itu ada hadisnya, semuanya ada tuntunannya. Jadi kalau tidak tahu jangan percuma sholat, percuma. Kalau masih, nah semuanya tidak ada yang percuma. Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Semuanya akan dihisab, akan dihitung oleh Allah. Semuanya akan ditimbang oleh Allah. Mana amal baiknya, seberapa amal buruknya, nah gitu. Supaya jadi pelajaran bagi kita dan anak-anak turun kita. Makanya anak turun kita nggak ada yang mau untuk mengaji, nggak ada yang mau untuk mendalami ilmu agama. Wong kita saja nggak suka dengan ilmu agama, nggak suka dengan mengaji.
Kalau kita suka ceramah ya memang ada istilahnya alim, ada istilahnya muta'alim, ada istilahnya mustami'in. Kalau kita suka ceramah mendengar, itu bukan pelajar, kita itu cuma mustami. Nah itu peringkat yang ketiga. Yang nomor satu adalah yang paling sulit adalah menjadi alim, orang yang ahli ilmu, orang yang pandai. Itu perintah loh, kun aliman au muta'alliman. Kalau kita tidak menjadi orang alim, kita setidaknya yang nomor dua adalah muta'allim, orang yang belajar. Belajar itu ya tidak hanya mendengar, itu ya misalkan mondok atau belajar dengan bawa pena, pensil, mendengarkan. Nah itu namanya muta'allim. Yang ketiga, kalau tidak bisa ya mustami, pendengar itu tidak hanya mendengarkan saja, itu ya mudah mendengarkan sambil ngantuk, bisa nggak bisa ngantuk, dapat pahala, dapat ilmu tidak, nggak tahu, yang penting mendengarkan. Nah itu. Atau keempat, kalau tidak bisa mustami, muhibban, senang dengan ilmu, senang saja, tidak pernah mendengar tapi hanya senang dengan orang yang belajar agama, senang dengan adanya kegiatan mengaji, senang dengan adanya ada pondok misalnya, ada pesantren. Jangan malah digembos-gembosi, wah percuma mondok, percuma ngaji, percuma lah. Jangan percumanya, kita harus, kenapa kok bisa begini, kita harus peduli gitu loh. Jangan kok percuma. Ya emang kita siapa? Emang yang membalas pahala, yang beri pahala itu kita, yang punya surga itu kita, manusia itu nggak punya apa-apa ya. Kita itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita adalah mana yang paling baik amalnya. Jangan mengklaim dirinya paling baik, paling benar, paling utama. Semua orang punya akal dan punya pengalaman dan punya analisa sendiri-sendiri. Kalau manusia hanya mengandalkan pendapatnya sendiri, ya ikutilah pendapatmu sendiri. Makanya kalau bisa ya mengutamakan ngaji, gimana pandangan Islam tentang kehidupan ini, pandangan kita ngaji lewat pengajian apa saja, yang penting ngaji. Gimana isi dari Al-Quran, isi hadis, isi dari qaulnya ulama, supaya tahu kita tidak hanya mengandalkan logika kita sendiri, pasti salah. Orang kafir saja menganggap agamanya paling benar, dirinya paling benar, ajarannya paling benar gitu. Ya itu bab doa ya, supaya kita tidak salah dalam beropini atau berpendapat bahwasanya doa itu percuma. Wah, tidak percuma. Doa itu mukhul ibadah, intinya ibadah. Kita sholat juga banyak doa di situ, semuanya ada doanya. Ya kita ngaji dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وآمنوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salli ala Muhammad.